mendapatkan statement, memperoleh statement dari para penyelenggara negara. Apakah itu dari Koordinator Kompetisi Wilayah 7 Surabaya, Jawa Timur di Surabaya? Apakah itu dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi? Beliau menyampaikan di dalam setiap pertemuan bahwa di dalam pengelolaan perguruan tinggi harus mendasarkan taat asas. Ini yang harus kita ugemi sekarang ini, bagaimana mengelola perguruan tinggi yang taat asas. Sebagai perguruan tinggi yang taat asas, tentunya kita memahami bahwa di dalam penerapan Permendiknas nomor 20 tahun 2011 itu, hati-hati dalam penerapannya. Bila mana ada hal-hal yang belum terpenuhi di antara ayat atau pasal di Permendiknas tersebut, maka PDD itu nanti akan masuk pada kategori kelas jauh yang dilarang. Sehingga Untan selama ini tidak pernah menerima kerjasama yang terkait dengan program di luar domisili ini, dikarenakan bila mana nanti ada hal-hal yang menyimpang, PDD itu nanti akan tergelincir menjadi program yang disebut dengan kelas jauh. Untan sering ditawari kerjasama baik PTN maupun PTS, tetapi Untan tidak pernah menerima dikarenakan masalahnya di belakang hari. Kalau misalkan Untan sampai tidak bisa melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan terjerumus menjadi kelas jauh yang dilarang. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan Untan menolak PDD di luar domisili Undang Surabaya di Banyuwangi ini adalah untuk pembelajaran kepada mahasiswa. Untan Banyuwangi ini memiliki program studi ilmu hukum. Kalau Untan Banyuwangi tidak bersikap menjumpai tentang fenomena-fenomena yang ada sekarang ini, itu menjadi ironis. Kalau Untan tidak bersikap, Untan tidak menunjukkan sikapnya di dalam menghadapi fenomena adanya gap antara yang diterima oleh mahasiswa dengan realitanya, ini merupakan hal yang sangat ironis. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hal ini Untan memberikan pembelajaran kepada mahasiswa bagaimana menjunjung tinggi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan tentunya Bapak Saudara sekalian, ini pun juga kita mengharapkan kepada penyelenggara negara, dalam hal ini Bupati Banyuwangi, hendaknya memberikan teladan kepada masyarakat agar bagaimana menjunjung tinggi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ini alasan kami yang kedua. Alasan kami yang ketiga, kita menolak dalam rangka untuk menjaga eksistensi lembaga kita. Untan Banyuwangi ini bukan kepentingan dari Pak Warijan saja untuk hari ini, bukan. Tetapi ini kepentingan semata-mata untuk kepentingan eksistensi lembaga. Siapapun yang ada di sekitar Akademika Untan Banyuwangi harus bagaimana untuk menjaga dan mengawal lembaga atau Untan Banyuwangi paling tidak eksistensinya akan terusik. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang perlu kami sampaikan terkait dengan alasan, dan tentunya Untan tidak pernah bergeser sedikit pun dari komitmen awal yang sudah ditetapkan pada tanggal 15 Februari tahun 2014, yang pada saat itu
kita bersama-sama dengan perguruan tinggi yang lain di Banyuwangi. Yang lain akhirnya berbalik arah dan hanya utang satu-satunya yang masih berada di komitmen awal untuk menolak prodi di luar Komisi Lingkungan Surabaya di Banyuwangi. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, ada satu lagi harapan kita kepada penyelenggara negara. Hendaknya penyelenggara negara juga memberikan teladan kepada masyarakatnya di dalam meraih sukses itu, ya tidak menggunakan jalan pintas. Ya harus mulai dari awal, rintisan awal dengan mengikuti prosedur, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Memang harus seperti itu kalau ingin meraih sukses. Saya kira demikian apa yang bisa kami sampaikan. Selamat berseminar. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan hadir pada seminar hari ini. Dan yang terakhir, saya atas nama lembaga Muntah Banyuwangi mengucapkan selamat kepada PDIP yang telah meraih suara terbanyak. Mudah-mudahan PDIP menjadi partai pelopor di dalam menggerakkan negara ini untuk menjadi negara yang hebat. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.